Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Yoktaviani dengan NIM 2201030126. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil review dari konsep pendekatan saintifik dalam pembelajaran PAI yang terdapat dalam buku strategi pembelajaran PAI yang ditulis oleh Dr. Haji Siti Munawati, MPDI. Strategi pembelajaran PAI. Strategi ini merupakan komponen yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Strategi pembelajaran PAI ini merupakan salah satu upaya untuk menerapkan nilai-nilai agama Islam yang dapat diamalkan oleh para peserta didik. Kemudian pembelajaran PAI ini diharapkan sangat membangun manusia untuk menyempurnakan iman dan takwa, serta akhlak mulia dalam memajukan peradaban bangsa dan memberikan kehidupan yang harmonis. Kemudian menurut Muhaimin, strategi pembelajaran PAI dalam mewujudkan budaya religius sekolah terbagi menjadi 4. Yang pertama, pendekatan struktural, yaitu mengenai pembelajaran PAI untuk mewujudkan budaya religius sekolah yang dimana sudah menjadi komitmen dalam pembelajaran PAI dan kebijakan yang didukung terhadap peraturan maupun kegiatan keagamaan di sekolah. Kemudian yang kedua ada pendekatan formal, yaitu cara melakukannya dengan mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang ketiga ada pendekatan mekanik, yaitu memiliki dasar yang dibentuk oleh pemahaman kehidupan, yang dimana pemahaman kehidupan ini memiliki berbagai aspek, dan pendekatan yang memiliki nilai kehidupan yang bergerak sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang terakhir itu ada pendekatan organik, yaitu penciptaan suasana religius yang disemangati oleh adanya pandangan bahwa pendidikan agama adalah kesatuan untuk mengembangkan pandangan dan semangat yang dimanifestasikan dalam sikap, perilaku, dan keterampilan warga sekolah. Pendekatan saintifik. Saintifik sendiri berasal dari bahasa Inggris yang dialih bahasakan menjadi ilmiah, yaitu bersifat ilmu. Untuk pendekatan sendiri dapat diistilahkan sebagai approach yang memiliki banyak arti, yaitu mewadahi, melatar belakangi, menginspirasi, dan menguatkan. Dapat disimpulkan bahwa scientific approach merupakan pendekatan yang didasarkan pada suatu teori ilmiah tertentu. Kemudian ada pendekatan saintifik ini memiliki 3 pendekatan, yaitu yang pertama ada landasan saintifik berasal dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, landasan dari tokoh penemu teori belajar seperti teori Brunner, teori belajar Piaget, dan teori belajar Vygotsky. Dan yang terakhir ada karakteristik pendekatan saintifik Richard, yang dimana di dalamnya terdapat 5 karakteristik, yaitu gigih, rasa ingin tahu, motivasi dari diri sendiri, fokus dan terarah, dan seimbang antara meragukan dan menerima suatu hal. Kemudian ada tujuan pendekatan saintifik yang terbagi 5. Yang pertama itu menstimulus siswa agar aktif dalam pembelajaran, tidak hanya terpaku pada buku dan penjelasan guru. Yang kedua itu untuk menumbuhkan rasa ingin tahu yang tinggi untuk menggali lebih dalam pembahasan yang dipelajari. Yang ketiga itu untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya cara berpikir yang tinggi. Yang keempat, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah secara sistematik. Dan yang terakhir itu untuk menciptakan kondisi bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan seorang siswa. Kemudian juga terdapat 5 langkah dalam pendekatan saintifik, yaitu yang pertama, mengamati kegiatan untuk membangun pengetahuan sendiri. Yang kedua, menanya aktivitas mengenai objek tertentu. Kemudian yang ketiga, mencoba untuk memperkuat proses pemahaman. Yang keempat, menalar fakta yang telah diobservasi. Dan yang terakhir itu mengkomunikasikan atau membuat jejaring. Selanjutnya itu ada 3 model pembelajaran dalam saintifik. Yang pertama itu objektif. Objektif itu dilakukan atas objek-objek tertentu. Yang kedua itu faktual, yang dilakukan untuk menemukan fakta yang akan dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Dan yang ketiga itu ada sistematis, yang dimana pembelajarannya itu dilakukan sesuai dengan tahapannya. Pendekatan saintifik pun memiliki 4 penilaian dalam kurikulum 2013, yaitu yang pertama penilaian menggunakan penilaian autentik, di mana penilaian ini memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan saintifik dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Yang kedua, kurikulum 2013 berdasar dari beberapa aspek, yaitu aspek filosofis, yuridis, serta konseptual. Yang ketiga, karakteristik proses pembelajarannya disandarkan pada semua tema atau mata pelajaran yang diajarkan. Yang keempat, penerapan belajar saintifik seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau eksperimen, mengolah informasi, dan mengkomunikasikannya. Pendekatan saintifik memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, pendekatan saintifik dapat mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan kreatif melalui analisis masalah dan menemukan pemecahan masalah. Kemudian meningkatkan keterampilan memecahkan masalah sendiri maupun masalah masyarakat. Ketiga, meningkatkan motivasi belajar, kemudian membantu belajar mengenai pengetahuan dengan situasi baru. Dan yang terakhir itu mendorong untuk lebih inisiatif dalam belajar secara mandiri di situasi yang beragam. Kemudian untuk kekurangannya itu terdapat dalam pendekatan saintifik yang seperti membutuhkan waktu dan biaya yang cukup banyak dalam proses pembelajaran, adanya kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi yang memiliki kesulitan sehingga menyebabkan peserta didik menjadi kurang aktif. Kemudian butuh banyak peralatan yang digunakan. Kemudian kendala terhadap siswa yang sulit diajak untuk aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, proses penilaian atau evaluasi yang sulit karena terdapat tuntutan penilaian pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian selain itu, pendekatan saintifik pun memiliki 4 implementasi dalam pembelajaran. Yang pertama itu, materi pembelajaran dapat berupa fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan oleh logika atau penalaran tertentu. Yang kedua, mendorong untuk berpikir kritis, analitis, dan tepat dalam materi pembelajaran PAI. Yang ketiga, mendorong dan menginspirasi agar mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola pikir rasional dan objektif. Yang terakhir, pembelajaran dirumuskan secara sederhana, jelas, dan menarik. Disimpulkan bahwa pendekatan saintifik adalah pendekatan dalam proses pembelajaran dan penilaian yang meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring semua mata pelajaran dengan tujuan untuk memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dan membuat siswa lebih aktif dalam proses belajar. Pendekatan saintifik ini apabila digunakan dalam pembelajaran PAI akan dapat terkait dengan tema satu dengan yang lainnya sehingga dapat dikomunikasikan dengan baik. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.